Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya. Senang sekali kami dari kelompok 4 bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya Talita Rafaela Faustin, nomor absen 32. Saya Raditya Diaksa Wibowo, absen 27. Saya Moses Sisar Pratama, absen 24. Dan saya Alfreda Lovalawan, absen 2. Dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang pengangguran yang ada di Indonesia dengan judul Meningkatnya Pengangguran di Masa Pandemi. Mengapa kami tertarik dengan tema ini? Karena pengangguran merupakan bagian dari permasalahan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini. Banyak lapangan kerja yang ditutup dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita mulai dengan pengertian sejahtera, yaitu tentram, selamat sentosa, senang. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. Sehingga untuk mencapai kondisi itu, orang tersebut memerlukan satu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan dalam sumber lain menyebutkan sejahtera dalam arti umum menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. Nah, kalau pengertian kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Ciri-ciri sejahtera adalah 1. Terpenuhinya segala kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. 2. Mendapat penanganan medis atau memiliki jaminan kesehatan yang baik sebab memiliki kemampuan untuk membiayai pengobatan. 3. Mendapat pendidikan yang layak sebab mampu membiayai layanan pendidikan yang dibutuhkan. 4. Rendahnya tingkat kriminalitas di suatu kelompok masyarakat. 5. Kebahagiaan relatif lebih tinggi. 6. Memiliki jaminan sosial saat memasuki usia yang tidak produktif atau bisa disebut lansia. Yuk kita mulai membahas tentang pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari pekerja, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Penyebab adanya pengangguran adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, yaitu 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. 2. Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot atau mesin. 3. Keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai kriteria. 4. Kurangnya pendidikan atau batasan pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. 7. Tempat tinggal yang jauh dari domisili. 8. Kalah dalam persaingan pasar global. 9. Kesulitan mencari lowongan kerja. 10. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Pada saat ini pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya tentu saja karena pandemi COVID-19. Di tahun 2020 lalu menjadi salah satu tahun terberat bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, pandemi akibat virus COVID-19 berdampak buruk pada ekonomi dan berbagai bidang lainnya, misal kesehatan hingga ketenaga kerjaan. Tidak hanya menimbulkan banyak korban jiwa saja, pandemi juga menyebabkan Indonesia masuk jurang resesi. Hal itu tentunya juga berpengaruh pada tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pasalnya banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan hingga akhirnya melakukan PHK massal.
Pada saat ini jumlah pengangguran mengalami kenaikan dan saat ini jumlah totalnya mencapai 9,7 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,07%. Jumlah tersebut meningkat 1,8% jika dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. TPT sendiri merupakan persentase jumlah pengangguran yang termasuk dalam penduduk usia kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia selama tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19. Salah satu fakta pentingnya adalah sebanyak 35,56% perusahaan yang disurvei oleh BPS telah mengurangi jumlah pegawainya yang bekerja pada tahun 2020. Masalah ekonomi yang terjadi akibat pandemi membuat banyak perusahaan kesulitan untuk bertahan. Mengurangi pegawai pun akhirnya harus dilakukan agar perusahaan bisa tetap survive lebih lama. Rupanya, sektor industri yang paling berdampak adalah akomodasi dan makan minum hingga 92,47%. Kemudian disusul oleh jasa lainnya sebesar 90,90% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 90,34%. Pengangguran juga dipengaruhi oleh masalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup pasti memiliki berbagai kebutuhan sebagai penunjang hidup. Yang sering kita kenal, manusia memiliki kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kepuasan kebutuhan hidup dengan capaian suatu kemakmuran hidup. Saat pandemi ini, banyak banget loh pekerja-pekerja yang jadi pengangguran gara-gara pandemi. Semoga pemerintah membantu para rakyat yang kehilangan pekerjaannya sesuai undang-undang yang ada seperti UUD Pasal 33 di mana pemerintah memberi bantuan ekonomi dan memberikan pekerjaan kepada rakyat yang kehilangan pekerjaannya saat pandemi. Seperti di UUD 27 ayat 2 yang bertuliskan semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Nah, pemerintah tentu saja tidak tinggal diam melihat rakyatnya banyak yang belum sejahtera. Menghadapi masa pandemik seperti ini, pemerintah sudah berusaha melakukan perbaikan melalui mengoptimalkan program Kartu Prakerja, di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi sasaran kartu prakerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang. Selain itu, pemerintah berusaha juga dengan 1. Memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana asik, memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. 2. Mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota besar. 3. Memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai kita memang belum termasuk dalam angkatan kerja. Namun, kita bisa merintis dari sekarang agar kelak kita tidak jadi pengangguran. Kita bisa melakukan mengikuti kursus atau mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali webinar tentang pengembangan diri dan kemampuan yang menunjang kita untuk mampu bersaing up to date dengan teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi yang terus bergerak maju. Kreatif menciptakan bidang-bidang baru. Contohnya, membuat kendaraan tanpa menggunakan tenaga bensin. Mari kita juga berperan untuk Indonesia yang sejahtera. Generasi kita adalah generasi emas, siap berperan untuk Indonesia maju. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dan selalu dukung Indonesia Merdeka.